dana sosial atau kematian. Kalau ada kematian di wilayah lingkungan RT 18 Pakuwuh itu Rp100.000. 5, upah pengurus selama 2 tahun Pak, karena di tahun 2023 kasmin. Jadi bisa dibayar baru bisa dibayar di tahun 2024, yaitu Rp2 juta. Dan untuk yang keenam, partisipasi muslimatan atau beli aqua Rp50.000. Dan yang ketujuh, pembelian aqua dan lain-lain dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban lingkungan RT 18 Rp200.000. Untuk pengeluaran jumlah Rp5.967.000. Jadi masih ada saldo ya, karena tadi pendapatan Rp11.354.100 dikurangi Rp5.967.000, ada saldo Rp5.387.100. Itu Pak, itu ada uang yang ada di bendahara lingkungan RT 18. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada tanggapan dan lain-lain tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, mohon untuk disampaikan kepada kami supaya nantinya bisa dimusyawarahkan bersama di sini. Terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, monggo para bapak atau ibu, khususnya warga kita, mau ada pertanyaan, kami persilahkan. Masalah barusan yang telah disampaikan oleh Bapak Sundar, mau ada tanya jawab, silakan. Monggo Pak. Paham. Alhamdulillah, berarti warga kita itu udah pinter-pinter manut orang sing ditakokna mbok arep ana sing kemajuan untuk warga kita. Masukan silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Muqaddimah mengikuti yang awal. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, Ibu Sekdes, rekan-rekan perangkat, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak RT 18, Bok enten keluh ke saya Pak RT 12 ngomong sampai yang aja meneng bae, mumpung lagi kumpulan. Syukur-syukur anu wis setuju, dadi lebih aman. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus kepada RT 18, terima kasih atas undangannya. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di malam hari ini kita bisa berkumpul di rumah Bapak RT dalam keadaan sehat. Sholawat beserta salam mari kita lipat curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya RT 18 yang saya hormati, tujuan kami pemerintahan Desa Cinta Jaya beserta rekan-rekan BPD salah satunya adalah silaturahim kepada semua warga RT 18. Dan saya selaku pimpinan Kepala Desa Cinta Jaya dalam pelayanan baik itu tutur kata, kebijakan yang pasti kurang pas, kurang berkenan di hati RT warga 18, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Bu ya, karena saya sifatnya manusia yang banyak luput, banyak kekurangan. Dan yang kedua,
kami dari pemerintahan Desa Cinta Jaya dalam tahun 2025 itu ada program namanya Yad Roadshow atau silaturahim ke semua RT se-Desa Cinta Jaya dengan tujuan biar pemerintah dengan warganya itu lebih dekat. Monggo nanti ada sesi tanya jawab ajeng tanglet napa mawon, usul napa mawon, monggo. Ini momen yang resmi Pak pemerintah Desa Cinta Jaya untuk tahun 2025 ini ada gagasan Pak, usulan. Monggo lah sampean diterima atau tidak itu hak panjenengan ya. Ke agi ngusulna bahwa di tahun 2025 kita akan mengadakan program pengadaan mobil siaga secara swadaya. Kepangine kuwune urunan kabeh wong Cinta Jaya. Kayak ini wayangan lah logikanya. Dan alhamdulillah selama kami 16 hari, 17 hari, karena ini sudah 16 RT yang sudah setuju atau menyepakati tentang gagasan atau program tersebut. Dan baru satu RT yang kurang setuju di Kampung Sidamukti Pondok Kunyur. Semalam RT 16 pun menyepakati. Alhamdulillah tujuan kita adalah untuk kemaslahatan ngepengakna warganet, tapi sebagian besar urunan bareng-bareng kurangnya ditambahi nang PAD desa. Duit parkiran aku ingin terus ngaribu sedes kon dikumpulakan sing bener, duit sewa toko kumpulakan sing bener. Mbok engko tentang adanya program iuran swadaya tuku mobil siaga, masyarakat Cinta Jaya setuju kok nambahi, karena setelah dihitung-hitung oleh kami, kita itu ada 30 RT Pak. Jadi kalau diambil estimasi rata-rata itu per RT 4 juta. Berhubung RT kita jumlah tukunya berbeda-beda, istilahnya undak usuk. Sekedar gambaran, alhamdulillah di RT 12 sanggup iuran 5 juta 1 tahun berjalan. Tentang pembagian persentasenya per tugu kebagian berapa itu diserahkan ke RT, karena yang sudah berjalan ada yang ngambil kas 2 juta, yang 3 juta iuran semua tugu 40.000 ada, dan macam-macam itu hak nanti diserahkan ke RT 18. Tapi akhirnya nanti ke 30 RT tersebut nanti kami hitung Pak, dari 30 RT itu yang menyetujui berapa RT, yang tidak berapa RT. Dan dari 16 RT yang sudah sepakat atau setuju, itu sudah hampir terkumpul duit, bukan terkumpul, anggaran yang tertulis itu sekitar 56.500.000, belum termasuk donatur yang sudah mau ngasih 1.500.000. Jadi saya menghimbau, memohon kepada warga RT 18, kalau panjenengan nanti setuju, kita sepakati nominalnya berapa, karena ini untuk kepentingan kita Pak. Betul-betul kita membutuhkan mobil siaga tersebut, mobil siaga, karena kalau disebut mobil ambulan, desa itu tidak ada kewenangan memiliki mobil ambulan, karena yang punya kewenangan adalah puskesmas. Makanya kita siasati namanya mobil siaga. Mbok masyarakat butuh kok cucuk bojone apa tanggane lahiran atau mengantar puskesmas atau rumah sakit, bahkan ke Banyumas. Kalau dihitung-hitungan kami Pak Bu, itu harga mobil sekitar second tahun 2020 atau 18 itu sekitar 120 juta. Dan karena kita yang mau belinya nanti mobil pribadi kan dirombak atau bahasa kerennya di branding lah, diganti dari mobil siaga, gue sekitar habis 30 juta. Jadi sekitar kalkulasi anggaran itu menghabiskan biaya sekitar 170 juta. Karena kalau baru itu 286 juta. Kita itu second lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Cinta Jaya beserta perangkatnya, yang terhormat Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, yang terhormat Ibu Sekretaris Desa Bu Uut yang saya hormati, yang terhormat Bapak RW 4, yang terhormat Bapak RT 18 dan Bapak-bapak lingkungan RT 18 yang saya hormati. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring taufik ibadah kita sehingga kita saged waktu paring nomor 11 tahun 2019 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Ciamis. Bagian keempat, pungutan desa pasal 7. Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Jenis pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain pungutan atas pemanfaatan aset desa, tanah desa, yaitu sewa tanah. B. Pungutan atas usaha dari aset desa, yaitu kios, pasar, dan parkiran. C. Pungutan dari usaha bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat, contohnya BUMDes. D. Pungutan lain berdasarkan hak asal usul yang telah berjalan di desa, contohnya di Desa Cinta Jaya. Dari dulu sampai sekarang masih adanya udes dan janggolan. Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang tidak dibiayai dari pendapatan transfer pada bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, serta bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Yang terakhir, peningkatan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, BPD dan LKD bagi desa yang tidak memiliki tanah bengkok atau sebutan lain sesuai hak asal usul yang telah berjalan di desa. Itulah yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon yang sebesar-besarnya. Saya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahin seketik ya, Pak Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyingkat waktu, muqaddimah mengikuti pembicara yang terdahulu. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat, Bapak Ketua RW, Ketua RT, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh ulama, serta tokoh pemuda dan warga RT 018 RW 04 yang saya hormati dan saya cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, warga RT 18. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mengulas sedikit tentang masalah pungutan desa. Seperti tadi disampaikan atau dipaparkan oleh Pak Musli bahwa desa itu mempunyai pungutan-pungutan yang secara legalitasnya diatur oleh undang-undang atau dilindungi oleh undang-undang, termasuk hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa. Di mana di sini saya hanya akan mempertegas tentang masalah urdes dan janggolan, karena itu yang sering dan masih diterima atau dilaksanakan di pemerintahan di lingkungan RT. Seperti yang Bapak-Bapak ketahui bahwa tadi di dalam aturan bahwa untuk kewenangan hak asal usul itu dilindungi atau disahkan legalitasnya oleh pemerintah Kabupaten Ciamis
sesuai dengan peraturan Bupati nomor 11 tahun 2019. Tadi sudah dijelaskan di sana, hak asal usul tersebut bisa dilaksanakan bagi desa yang tidak memiliki tanah bengkok. Seperti Bapak-Bapak Ibu ketahui bahwa Desa Cintajaya atau sebagian besar desa yang ada di Kecamatan Lakok itu tidak memiliki tanah bengkok. Jadi untuk menopang kegiatan pemerintahan desa pada zaman dahulu itu adalah dengan cara swadaya pungutan desa yang berupa urdes dan janggolan, di mana pada saat itu urdes ditarik oleh pemerintah melalui ketua lingkungan, disetorkan mutlak 100% kepada pemerintah desa. Setelah terkumpul dari pemerintah desa akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Cintajaya beserta rekan perangkat desa dari wilayah Dusun Pondok Bunyur. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota keterwakilan Dusun Pondok Bunyur. Yang saya hormati Ketua RW 04. Yang saya hormati Ketua RT 18. Yang saya hormati para tokoh kesepuhan pilih sepuh yang berada di lingkungan RT 18, dan yang saya hormati juga bapak-bapak dan ibu-ibu warga RT 18 yang malam hari ini hadir dalam acara laporan pertanggungjawaban Ketua RT 18 di halaman rumah Bapak Saiman ini. Untuk mukhodimah saya mengikuti pembicara terdahulu, dan izinkan saya di sini bersama rekan-rekan, mewakili rekan-rekan menyampaikan beberapa hal kepada bapak-bapak sekalian tentang agenda atau maksud tujuan kami dari pemerintahan desa hadir di tengah-tengah bapak-bapak sekalian. Karena ini merupakan masukan dari sebagian warga di Cintajaya yang diapresiasi oleh Bapak Kepala Desa untuk meningkatkan ketertiban di lingkungan RT terhadap pengelolaan administrasi maupun pengelolaan keuangan di lingkungan RT. Di sini tugas saya adalah menyampaikan tentang atau mensosialisasikan tentang Peraturan Bupati Ciamis nomor 59 tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Ciamis, yang salah satunya adalah tentang Ketua RT. Kenapa ini harus kami sampaikan? Berkaitan dengan tadi penyampaian dari BPD tentang regulasi atau aturan tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Mengapa ini kami sampaikan? Di setiap kunjungan kami ke lingkungan RT, karena hal ini berkaitan, Pak, di mana BPD sebagai istilahnya itu anggota dewannya Cintajaya, Pak, itu sebagai mitra atau mitra kerja kepala desa dalam hal membentuk sebuah aturan perundang-undangan. Jadi ketika di dalam Perbup atau Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2000, nomor 11 tahun 2019 tentang kewenangan desa, itu memang menjadi tugas BPD dan kepala desa. Jadi ketika kepala desa masih melegalkan pungutan berupa janggolan dan urdes, itu sudah berdasarkan persetujuan BPD dan harus mendapat persetujuan dari BPD. Tadi sudah dijelaskan kenapa kepala desa masih memberlakukan pungutan berupa urdes dan janggolan, karena memang itu menjadi kewenangan berdasarkan hak asal usul di wilayah kita.
Jadi itu masih berlaku. Dan kenapa tidak semudah pungutan itu dihilangkan? Karena ternyata dari penjelasan tadi banyak sekali lembaga yang ditopang oleh keberadaan janggolan ataupun urdes. Kemudian untuk penggunaan urdes itu memang sudah dikembalikan sepenuhnya kepada lingkungan dalam penarikan dan penggunaannya. Nah, di sini keterkaitan dengan keberadaan lembaga kemasyarakatan desa, dalam hal ini ketua RT, dengan adanya dua hal tersebut adalah bahwa mengapa setiap RT memang diharuskan untuk melakukan kegiatan semacam ini, ada laporan pertanggungjawaban, karena di sana ada pengelolaan keuangan yang digunakan oleh lingkungan. Itu seperti itu. Makanya ini sangat berkaitan. Ketua atau lembaga kemasyarakatan desa, ketua RT dalam di lingkungan RT itu tidak berdiri sendiri. Di sana kepengurusan RT itu harus dilengkapi dengan adanya sekretaris dan bendahara. Kemudian ada pengelolaan keuangan. Seperti tadi sudah disampaikan, ternyata 2024 secara lengkap sudah disampaikan, ada pendapatan, ada pengeluaran, kemudian ada perencanaan di 2025. Itu merupakan suatu siklus ya Pak, suatu kebiasaan yang memang seharusnya dilaksanakan oleh masing-masing lingkungan. Ketua RT tidak berdiri sendiri. Di sana sudah ada sekretaris dan bendahara. Itu menunjukkan bahwa ketua RT tidak bisa lagi menjadi seorang tukang cukur. Masalah keuangan dipegang sendiri, masalah administrasi dipegang sendiri, tidak seperti itu. Ada pembagian tugas di masing-masing kepengurusan itu. Jadi yang ngurusi duit sudah ada sendiri, yang ngurusi administrasi ada sekretaris. Ketua RT adalah bertugas mengkoordinir warganya, menyampaikan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh kepala desa, termasuk membantu kepala desa dalam hal, kalau di Cinta Jaya ini yang diperbantukan adalah tentang penarikan PBB. Nah, itu salah satu tugas yang memang menjadi tugas ketua RT sebagai orang yang diminta untuk membantu tugas-tugas kepala desa di wilayah lingkungan RT. Di sini tidak ada yang bisa saya sampaikan banyak karena memang kebiasaan ini sudah biasa dilaksanakan di lingkungan ini. Hanya kami sampaikan beberapa gambaran karena memang tidak semua lingkungan bisa melaksanakan seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Dari beberapa perjalanan kami yang seharusnya ketika kita sudah masuk ke RT 18 itu berarti kami sudah 18 lingkungan keliling, tapi masih ada 2 yang belum bersedia dikunjungi dengan alasan ketidaksiapan. Padahal kami datang, mengapa mengharuskan lingkungan untuk melaksanakan laporan pertanggungjawaban itu sebagai bentuk tanggung jawab ketua RT terhadap warganya. Kenapa seperti itu? Karena ketika ada pungutan ataupun tarikan uang yang dibebankan kepada warganya, sudah seharusnya ketua RT menyampaikan hasilnya, menyampaikan realisasinya kepada warga. Kemudian kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan ingin dilaksanakan, termasuk tadi ada perencanaan bahwa kita berharap 2025 ada pemasukan dengan nilai yang cukup fantastis dengan tujuan, karena kita punya keinginan ABCD.
Nah, itu merupakan suatu gambaran, suatu rencana. Bagaimana merealisasikan rencana itu, maka dikembalikan kepada semua warga. Ada dukungan tidak terhadap rencana itu? Ada kesanggupan tidak untuk merealisasikan cita-cita itu? Karena rencana itu bisa dianggap sebuah cita-cita, bahwa oh tahun depan kita pengen begini, begini, begini. Ada tidak keinginan untuk merealisasikan itu? Nah, itu sebagai bentuk kepedulian semua warga bersama ketua RT atau pengurus RT yang lain terhadap kondisi lingkungannya. Perlu kami sampaikan, dalam banyak lingkungan kita berkeliling itu banyak sekali kita temukan hal-hal yang memang dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain itu berbeda kondisinya. Ada yang memang pengurusnya semangat, warganya loyo. Ada yang warganya semangat, pengurusnya yang abai. Itu seperti itu. Nah, ketika kita ingin mencapai sebuah lingkungan yang baik, artinya yang betul-betul lingkungan yang sukses dengan kondisi yang baik, itu harus ada kebersamaan antara warga dan pengurusnya. Di sini ketua RT dan pengurus yang lain. Kuncinya apa? Bahwa setiap permasalahan, setiap keinginan itu harus dimusyawarahkan dan dicapai kesepakatan untuk melaksanakannya. Kuncinya di situ, Pak. Jadi ketika warga sudah sepakat apapun kondisinya, itu harus saling punya keinginan untuk mewujudkan kesepakatan itu. Dan di sini pertemuan semacam ini juga harus menjadi harus menjadi wawasan bagi bapak-bapak semua, bahwa di dalam pertemuan itu kalau memang ada yang tidak setuju, sampaikan ketidaksetujuannya. Karena yang kita cari adalah mufakat bersama. Jangan kita diam ketika sudah ketuk palu kesepakatannya di belakang berundeng. Itu jangan seperti itu, tapi manfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan pendapat. Apapun pendapatnya sampaikan. Kalau toh nanti di antara yang hadir ini ternyata suara yang sepakat dengan yang tidak sepakat lebih banyak yang sepakat, maka yang tidak sepakat harus bisa mengikuti kesepakatan yang ada.